Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Raul 87 Facindo. Dan di video kali ini saya akan menjabarkan apa sih yang terjadi sama kipas zodiak industrial sailing fan ini. Seperti yang kalian tahu, saya ngepost di kolom community kalau kipas ini itu ketetesan air gitu. Jadi ada air yang keluar dari situ. Ya, alias dia ini kena bocor ya kan, kena bocor rumah gitu. Nah, saya bakal ceritain kenapa sih itu bisa terjadi gitu. Oke, jadi di hari H Lebaran kalau nggak salah itu rumah saya ini dilanda hujan yang deras banget gitu, dan ternyata atap di atas gitu ya itu belah gitu. Jadi bukan geser tapi belah, dan air otomatis masuk ke sana, dan tepatnya di sini nih. Katanya sih daerah-daerah sini. Tuh ini nih. Nah ini, jadi airnya masuk dan lumayan banyak gitu. Dan ini mungkin karena bidangnya agak miring ke sebelah situ, jadi airnya ngalir ke situ. Airnya ngalir ke sana. Dan ini kan kipas ini kan gede ya lubangnya ya, jadi makanya air tuh gampang banget buat keluar dari kipasnya gitu. Termasuk sebenarnya dari lampu juga sih, dari lampu sama dari sini. Tuh makanya ini ada nih, tuh, kuning-kuning gitu ya, karena bekas air nih di sini nih. Ini untung wallpaper saya nggak kenapa-napa gitu. Nah itu pas hari H Lebaran gitu, dan itu kipasnya lagi muter lagi pas hari H Lebaran, jadi kan ngeri ya gitu. Tapi besoknya di hari H+1 Lebaran ini kipas masih normal, yang saya fotoin yang kedua gitu, atau postingan terakhir lah itu masih normal, masih aman ya. Bahkan itu dinyalain sampai sore, itu aman banget ya, itu nggak kenapa-napa. Nah, kelanjutannya itu di hari H+3 kalau nggak salah, H+3 atau H+2 ya, saya lupa. Pokoknya setelah kejadian itulah, itu hujan lagi ya, hujan lagi, dan makin deras aja hujannya gitu. Dan sebenarnya udah dibetulin juga di genteng, tapi katanya pas dicek kemarin genteng yang belah itu udah aman, ada genteng yang geser gitu, dan yang gesernya itu lebih gede dibandingkan yang belah. Jadi makanya airnya makin lagi guys airnya, dan yang keluar dari sini itu makin deras lagi, makin banyak lagi, ke lampu juga, ke sini juga nih. Pokoknya deras banget, udah kayak keran air gitu. Nah, sayangnya di eh hujan yang kedua ini kipas ini ngalamin trouble gitu, dan saya nggak tahu dia rusaknya kapan. Tapi yang jelas pas malam-malam itu H+3 malam-malam, saya lupa jam berapa. Saya keluar dari ini kan kamar saya nih, keluar saya mau ke WC sambil bikin kopi, itu listrik ini mati gitu. Kenapa gitu ya? Sekalian saya mau nyalain listriknya juga. Tapi pas saya lihat rumah yang lain listriknya masih nyala, artinya ya rumah saya ini ngejepret lah gitu, ya ngejepluk gitu ya. Dan cuma dua di sini efek ya kalau ngejepluk, antara listriknya nggak kuat ya, atau nggak ada yang korsleting gitu. Dan jarang banget kejadian listrik di rumah ini ngejeplok karena kelebihan daya, apalagi malam-malam gitu ya, nggak ada yang nyala tuh, TV segala macam aja kan kondisinya mati gitu. Nah, pas saya lewat sini itu saya cium bau-bau kebakar gitu. Dan di sini saya ragu mau nyalain apa enggak, tapi akhirnya saya nyalain lagi, dan saya cek barang mana yang koslet itu, daerah-daerah sini tentunya ya, daerah-daerah tempat ini. Dan pas cek lampu masih nyala, artinya siapa lagi kalau bukan sebelahnya gitu. Ini yang koslet gitu, padahal kondisinya mati, nggak ngerti lah gimana. Dan pas saya coba nyalain nih, saya coba puterin, kita puter ya nih, tuh. Oke, tara. Tidak berputar ya. Jadi kosletnya si kipas zodiak ini nggak tahu yang kosletnya di mana, tapi setelah saya cek kabelnya ke atas ke para ya, itu kabelnya aman. Terus juga saya cek si regulatornya juga aman. Terus juga saya cek si kapasitornya aman. Jadi sepertinya di dalam sini nih kemungkinan yang besi-besi tembaganya itu loh, kemungkinan ya, atau fuse atau apalah, kemungkinan di dalam sini yang koslet gitu kemungkinan. Dan itu nggak tahu apakah masih bisa disembuhin atau enggak, dan sekalinya bisa disembuhin itu murah apa enggak saya nggak tahu. Tapi besok ini bakal saya turunin kipasnya, ini udah disiapin tuh ya. Jadi nanti besok saya mau lepasin baling-balingnya dulu, nanti baru lepasin kepalanya, baru dicek dalamnya aman apa enggak gitu. Kebakarnya itu masih aman apa enggak. Kalau misalnya enggak dan
ayah saya nggak sanggup karena ayah saya yang bakal betulin nanti, itu saya bakal coba ke bener-bener servis kipas ya yang emang udah ahli banget gitu. Dan kalau harganya masuk, oke, kita akan coba servis sekaligus saya juga mau ganti regulator itu karena itu belum kesampaian juga saya ganti regulator ya, padahal udah banyak banget saran dari kalian ya. Tapi belum kesampaian. Nah, kalau misalnya servisnya itu matok harga mahal gitu ya, ya sekitar 100 ribuan lebih, kadang kan ini kipas juga harganya segituan. Ya ya udahlah ya, kayaknya mending kita pensiunkan dia dan kita akan ganti dengan kipas yang lain. Udah ada beberapa list di kepala saya sih yang mau jadi gantiin dia. Kemungkinan antara saya mau ganti ke Panasonic atau enggak KDK gitu ya, dua itu yang kalian udah nggak asing lah ya gitu. Cuman saya lagi nyari yang bener-bener aneh mereknya gitu ya, bener-bener asing banget atau saya jarang lihat di YouTube gitu. Ada dua sih, tapi belum saya bisa sebutin ya. Meskipun ada satu yang bener-bener di lubuk hati banget gitu ya, pingin banget buat gantiin dia, itu nasional gitu ya, ya nasional yang begini nih ya, nasional yang itu. Tapi untuk cari yang kondisinya bagus, apalagi kondisinya baru tuh udah pasti susah, bahkan nggak ada gitu yang baru. Itu kan kipas lama ya, tapi kita nggak tahu, kita akan lihat aja karena itu semua tergantung dari si zodiak ini juga, dia bisa diservis apa enggak gitu. Sekarang dia bisa diservis pun juga harganya berapa ya, itu bisa diselamatin apa enggak. Kalau misalnya enggak ya nanti lihat aja gitu, apa yang akan jadi gantinya di sini. Karena nggak cuman merek yang tadi saya sebutin aja, bisa jadi kipas-kipas yang kayak dulu saya pernah ngelis Westinghouse yang warna silver itu bisa jadi juga kalau uangnya ada gitu. Jadi semuanya ya let's see aja lah gitu ya, let's see aja kedepannya akan seperti apa. Tapi kalau misalnya si zodiak ini bener-bener harus ya nggak bisa diservis lagi gitu ya, jadi udah purna tugas ya, mungkin video ini menjadi video terakhirnya dia, kipas legend yang bisa dibilang tertua di sini dan yang paling dihormati juga sama saya. Karena tanpa doi, tanpa zodiak ini, itu nggak akan ada channel yang namanya tuh Raba 87 Fans Indo tuh nggak ada. Karena di video pertama pun juga ini kan yang diupload, dan dialah yang bikin saya yakin untuk melanjutkan konten kipas dan AC gitu. Karena respon dari kalian yang nonton juga rame, yang komen pun juga rame, jadi akhirnya keterusan untuk bikin konten kipas dan AC sampai sekarang. Jadi kalau nggak ada dia, ya mungkin nggak akan ada yang namanya Raba 87 Fans Indo tuh, mungkin nggak ada gitu. Jadi dari tahun 2005-an, 2004-2005 sampai tahun 2023, artinya sekitar berapa ya, 18 tahun adalah ya kipas ini mengabdi gitu ya. Tapi nggak tahu juga apakah umur dia masih berlanjut atau enggak. Kalau misalnya stop sampai situ ya berarti 18 tahun lah, 18 tahun dia bertahan. Dan itu pun juga bukan karena umur rusaknya, tapi karena keadaan gitu ya, karena ini nih cuaca bocor. Kalau misalnya nggak ada bocor-bocor gini, saya yakin banget dia masih bisa hidup gitu, mungkin sampai berpuluh-puluh tahun ke depan gitu. Tapi oke, kayaknya segitu dulu aja untuk kabar dari si kipas zodiak industrial sailing fan ini. Oke, selamat pagi. Sebelum videonya berakhir, saya mau nunjukin. Nah, udah nggak ada ya, karena udah diturunin. Yuk, dia udah di sini. Nah, itu baling-balingnya tuh. Nah, motornya itu dia. Jadi tadi pagi itu udah diturunin dan udah dibongkar juga, dan udah tahu penyebabnya di mana. Nah, ini kita nyalain lampunya. Nah, jadi yang bikin dia koslet itu di kuparannya nih. Nah, tuh gosong. Ini juga ada yang putus nih. Nah, ini kayaknya dia nyambungnya antara ke yang ini atau enggak ke yang sebelahnya. Ini juga udah nggak nempel ini. Tuh. Nah, ini tuh. Sisanya sih masih pada aman, cuman udah karat, bener-bener karat. Hebat ya. Dan ini tuh, ini kan ada lubang tuh, berarti kayaknya sempat ada api keluar sampai hitam, luar biasa. Nah, ini bagian atasnya nih tuh, ini juga karat semua. Luar biasa. Ini kapasitornya, dan ini juga udah kurang pelumas juga, udah seret banget. Waduh, nggak tahu nih bisa diselamatin apa enggak ya. Kalau kata saya sih bisa, masih bisa selamat.
Cuman ini aja harus diganti si apa nih kumparan-kumparannya nih. Cuman harganya itu yang kita nggak tahu gitu. Yang saya takutin tuh harganya mahal gitu. Mungkin kalau kalian tahu boleh tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira servis begini itu berapa kenanya? Kalau misalnya murah, ya saya masih pertimbangin ini buat diservis sih. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah kita jadikan dia artefak saja. Kita jadikan dia ini aja ya, hiasan aja lah gitu. Kita simpan aja udah gitu, gak akan saya betulin. Oke, itu. Dan ini kapasitornya, kapasitor sakti ya, yang dari awal beli sampai sekarang ini masih sehat walafiat, luar biasa nih kapasitor. Dan saya sempat kepikiran untuk nukerin kapasitornya si Zodiac ini kalau misalnya dia nggak bisa disembuhin ya, biar lebih berguna nih spare partnya. Saya pingin tukerin ini ke yang GMC, karena GMC kan dia udah agak lemah putarannya. Nah kayaknya kalau pakai ini, wow, ini aja dari tahun 2004 2005 aja masih hidup gitu, harusnya sih kuat gitu kan. Nanti kita lihat ini dulu nih ya, kalau ini masih bisa disembuhin sih ya, ya itu harus kepake lagi dong. Nah kita lihat aja gini. Oke, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Nggak tahu nanti nasib terakhirnya gimana, kita lihat aja nanti. Oke.